Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada dua pribadi yang menginspirasi, dan menurut saya dua pribadi ini memang sungguh-sungguh inspiratif. Bukan karena hal besar yang dia lakukan, tetapi perubahan yang dia ciptakan dengan small act of kindness. Tindakan kecil yang merupakan kebaikan yang bisa mengubah seluruh cerita. Yang pertama, seorang bapak yang selalu aktif ketika ada camp pria sejati. Dia bukan pembicara, bukan juga fasilitator, tetapi dia lebih sebagai panitia. Dan panitia pun bukan yang berada di garda depan, melainkan tukang masak. Jadi bapak ini setiap kali ada camp pria sejati selalu memasak, karena memang dia jago masak. Menciptakan kue tiaw yang enak, nasi goreng yang lezat, tetapi juga cukyok yang enak sekali. Dia juga bisa menciptakan ramuan kopi sesuai dengan selera pribadi. Dia hafal panitia yang ini, atau pembicara yang ini, atau fasilitator yang ini sukanya Arabica tanpa gula. Yang satu lagi sukanya Robusta yang lebih strong, tetapi dengan susu sedikit, susu murni. Dia begitu hafal dan meracik kopi itu sedemikian nikmat untuk dinikmati. Untuk saya, dia menciptakan sebuah kopi yang sangat nikmat, Arabica yang cukup kuat tetapi tidak terlalu asam. Menarik sekali. Dan dialah yang mengubah seluruh setting dari camp pria sejati itu. Tanpa dia, campnya bisa berjalan dengan baik, tetapi saya merasa pengaruhnya terhadap pembicara dan fasilitator mungkin tidak sehebat kalau dia sungguh-sungguh berperanan di dalamnya. Meskipun bagiannya adalah menciptakan kue tiaw, makanan-makanan lezat, dan aroma kopi yang sedap. Itulah yang disebut dengan butterfly effect. Apa yang dilakukan meskipun kecil itu sangat berpengaruh terhadap seluruh kisah yang sedang berjalan. Yang kedua adalah seorang ibu yang sangat berjasa untuk sebuah paduan suara. Paduan suara ini begitu kompak, begitu bagus, seringkali juara, tetapi justru yang menentukan adalah seorang ibu yang tidak pandai bernyanyi, suaranya tidak bagus. Paduan suara, tetapi kesuksesannya sangat dipengaruhi oleh peranan ibu yang tidak bisa nyanyi. Dia bisa nyanyi, tetapi untuk paduan suara lebih baik dia tidak menyanyi. Bagaimana bisa seorang yang tidak pandai bernyanyi menentukan keindahan, kekompakan sebuah paduan suara? Rupanya karena ibu ini tidak pandai nyanyi, maka dia mengerjakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk keseluruhan komunitas paduan suara itu. Yaitu dia selalu menyiapkan folder-folder lagu yang akan dilatih dan yang akan dipakai untuk tampil ketika bertugas di dalam gereja atau dalam sebuah perlombaan. Masing-masing disiapkan filenya rapi sehingga anggota paduan suara tinggal memanfaatkan dan menikmatinya. Dia juga karena tidak bisa nyanyi, dia lebih baik menyiapkan minuman yang membuat tenggorokan menjadi lebih lega, nyaman dan segar. Kadang dia membuat jahe hangat, dicampur serai dan sebagainya. Dan anggota paduan suara sangat menikmati minuman yang diciptakannya itu.
Juga dia seringkali menjadi pendamai, penengah kalau ada anggota paduan suara yang berantem, selisih paham. Sudahlah, tidak usah berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu sebetulnya biasa, tidak usah berantem. Yang penting fokus pelayanan, bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Saya aja yang tidak bisa nyanyi mau menjadi anggota paduan suara supaya ikut memuliakan Tuhan meskipun saya melakukan yang lain. Dia mengatakan begitu kepada anggota yang lain. Lalu anggota menjadi lebih kompak. Dia juga menjemputi satu persatu anggota paduan suara itu. Ayolah latihan, gak apa-apa, saya jemput. Nanti kegiatan itu bisa diatur. Ini kan latihannya tidak setiap hari. Lalu yang datang hampir semuanya latihannya bagus. Itulah juga yang disebut butterfly effect. Sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kejadian dan peristiwa, sekedar butterfly, kupu-kupu yang terbang di sebuah sudut kota, di pojok Kalideres, ternyata itu menimbulkan energi yang lama-lama menjadi sebuah bola salju. Bahkan kemudian bisa mempengaruhi runtuhnya salju di atas bukit atau di atas gunung Mount Everest, atau mempengaruhi keputusan Presiden Amerika ketika mengadakan rapat di dalam Dewan Senat. Kenapa bisa? Bisa karena butterfly itu menimbulkan gelombang yang positif, orang yang melihat butterfly itu senang, dan kemudian dia hinggap di dalam bunga, menyerbuki, lalu menjadi buah, dan buah itu menjadi salah satu ekspor yang diekspor keluar, dan bisa jadi ekspor itu mempengaruhi kebijakan fiskal sebuah negara, kemudian berefek pada keputusan di Amerika. Itu namanya butterfly effect. Yang mau saya sampaikan di sini adalah apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun itu, kalau itu sebuah tindakan positif, tindakan yang mengalir dari kebaikan hati, itu sangat berpengaruh untuk energi positif di seluruh dunia. Karena kita itu interwoven, terjalin seperti tenunan energi di seluruh dunia ini. Dan energi positif yang kita pancarkan itu mengubah seluruh energi yang lain. Karena menurut hukum energi itu kekal. Tidak bisa dibinasakan, tidak bisa dihapus, tetapi bisa dikonversi menjadi energi yang lain. Dan kalau Anda memberi energi positif, melakukan tindakan-tindakan kebaikan, itu kemudian juga menimbulkan gelombang energi yang semakin besar. Dan Anda dan saya mempunyai kemampuan itu karena energi itu mengalir dari hati. Apalagi kalau energi itu energi cinta. Anda mencintai, Anda mengampuni, Anda melakukan kebaikan berdasarkan kasih, itu berarti Anda menyangkutkan diri, harness your energy into the energy of God. Menghubungkan energi Anda dengan energi Allah sendiri, karena Allah adalah kasih, dan efeknya itu besar sekali. Meskipun ketika proses itu terjadi di dalam ruangan yang tersembunyi, seperti misalnya ketika Anda mengampuni pasangan Anda di dalam kamar, rekonsiliasi, menerima dan mengampuni apa adanya, saling memaafkan dengan penuh kasih, itu butterfly effect. Efeknya mempengaruhi seluruh dunia. Dunia menjadi lebih positif, menjadi lebih baik. Mungkin ketika mengena energi positif itu tanpa terasa terhadap seorang yang mau bunuh diri meloncat dari sebuah jembatan, lalu terkena energi positif yang baru saja Anda pancarkan dari dalam ruangan tersembunyi, saling mengampuni, tapi itu energi itu menjadi gelombang besar yang mengena pemuda yang mau bunuh diri itu, lalu dia tidak jadi bunuh diri. Dan kita tidak tahu. Nah, itulah kebaikan yang dilakukan tangan kanan dan tidak diketahui oleh tangan kiri. Maka mari kita terus-menerus, jangan pernah menyerah untuk mencintai.
Jangan pernah menyerah untuk mengampuni. Jangan pernah menyerah untuk memancarkan energi positif. Melakukan simple act of kindness. Tindakan-tindakan kasih sederhana. Karena efeknya begitu besar. Meskipun kadang kita tidak menyadari dan tidak mengetahuinya. Karena energi kasih adalah energi cinta. Energi Tuhan sendiri yang adalah kasih yang sangat powerful. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.